Aduh, saya bilang, jadi jendela teh dibukanya, iya mah lanceng aing, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang pada hari ini barangkali di sepanjang sejarah peradaban dunia hanya di Indonesia jaksa ikut nanam padi dan menyiapkan sawah. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, menteri yang kalau badannya agak legam karena tiap hari terbakar matahari, dari sawah ke sawah, dari pematang ke pematang, dan seluruh kinerja Bapak terasa juga bagi masyarakat Jawa Barat. Saya termasuk petani, Pak. Di Jawa Barat itu sekarang musim panennya bukan hanya 3, ada sampai 4. Saya termasuk yang 4. Jadi ini luar biasa karena musimnya tidak ada kemarau, hujan secara terus-menerus. Kemudian yang saya hormati Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Yang saya hormati sahabat saya, Direktur Pupuk Indonesia, kemudian juga Direktur Pemasaran, Kepala Badan Pemulihan Aset, yang ini sahabat saya yang selalu memberikan support pada saya, walaupun tenang tapi menenggelamkan, Ibu Kajati Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati Bekasi. Ini disebutnya oleh saya adalah Raja Bongkar. Kalau saya bongkar bangunan nggak tegaan, pasti kasih kompensasi. Bupati ini nggak mau kasih kompensasi. Ya ujung-ujungnya saya yang dibully. Saya pesan buat Pak Bupati di depan Pak Jaksa Agung. Pertama, segera lakukan evaluasi tata ruang di Kabupaten Bekasi, karena banyak areal sawah yang berubah jadi pemukiman. Dan sebelum evaluasi tata ruang, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur larangan alih fungsi lahan dari areal pertanian, areal hutan dan areal perkebunan, areal perairan ke fungsi-fungsi lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan yang berikutnya adalah ke Pak Bupati saya pesan juga, perbanyak setiap desa dan kelurahan mesin potong rumput. Karena saya lihat sepanjang jalan rumputnya segini, Pak. Nah, ini harus dipotongin. Untuk apa? Karena ini adalah orang Bekasi itu perlu hiburan, perlu rekreasi, karena setiap Jumat satu orang Bekasi ke Lembang, ke Puncak, ke Pangandaran, penuh di mana-mana, karena mungkin terjadi sebuah situasi di Bekasi berubah jadi industri, perumahannya tidak tertata sehingga depresinya tinggi. Untuk itu saya minta seluruh rumput di pinggir jalan dibabat agar sawah terlihat. Setelah itu jalannya dihaluskan, dipasang lampu-lampu yang tertata sehingga areal sawah ini di dekat perumahan akan menjadi areal estetik yang pariwisatanya kuat. Sehingga orang Bekasi tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi jauh, cukup di Bekasi sudah bahagia. Kemudian saya sampaikan ke Pak Jaksa Agung dan ke Pak Menteri Pertanian, apa sih problem di Jawa Barat itu? Problem di Jawa Barat adalah hulu, Pak. Seluruh hulu sungai itu, apakah yang di Gunung Cikuray, Gunung Wayang, Gunung Windu, dan Ciremai, dan berbagai tempat lainnya terjadi perubahan alih fungsi. Hutan-hutannya dibuka, lerengnya dibuka, dan itu kebanyakan tanah negara. Kemudian dibuat menjadi perkebunan sayur dan makin naik. Dampak kenaikannya adalah ketika musim hujan, maka tanahnya turun, maka terjadi sedimentasi di sungai-sungai besar. Kemudian di seluruh aliran sungai nanti masuk ke danau, apakah itu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, itu eceng gondok menerka. Kemudian setelah itu terjadi sedimentasi dalam setiap tahun karena tidak pernah dibersihkan. Nah, kemudian adalah seluruh aliran daerah yang harusnya itu menjadi area clean, sekarang sudah berubah di Tarum Barat, Tarum Timur, itu berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Nah, kemudian ketika masuk lagi ke sungai-sungai yang lebih kecil lagi, sudah berubah lagi jadi perumahan pemukiman. Bahkan sungai-sungai milik PJT 2 sudah banyak yang ditutup pakai beton. Sehingga kalau di Jawa Barat ada sedikit rame, gubernur dan bupatinya nekat, karena tidak ada pilihan lain kecuali membongkar demi kepentingan pertanian dan penyelesaian banjir masa depan. Itu yang pertama. Sehingga saya mohon Pak Jaksa Agung dan segenap jajaran untuk membantu kami menyelesaikan berbagai problem alih fungsi lahan, areal perkebunan banyak, KSO berubah menjadi kepentingan-kepentingan lain, pesawahan juga banyak berubah, dan banyak tanah-tanah yang itu daerah aliran sungai berubah menjadi bersertifikat hak milik. Dan kalau di total itu, kalau kita mau membongkar bangunan itu dan memberikan ganti rugi, maka untuk membebaskan areal pertanian di Bekasi dan Karawang, serta membebaskan banjir di kota Bekasi, Karawang, dan Kabupaten Bekasi, diperlukan 8 triliun untuk membayar bangunan-bangunan liar itu. Dan tahap pertama kami akan mengerjakan 300 miliar hasil swadaya Pemkot Bekasi, Pemda Bekasi, dan Pemprov Jabar. Ini untuk tahap pertama. Dan saya sampaikan ke Pak JA, sampai perjalanan pengerukan sungai Kali Bekasi yang
berbiaya 500 miliar, hampir 2 tahun tidak berjalan. Karena apa? Karena kontraktornya ragu. Karena di sampingnya sudah berubah jadi bangunan, dan sekarang sudah berjalan berkat dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Sekarang sudah berjalan kembali. Jadi di kita ini aneh, tidak mau banjir tapi sungainya diuruk. Tidak mau banjir tapi sawahnya dirubah. Tidak mau banjir tapi tata ruangnya tidak ditata. Ini problem kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini bisa mendorong kami untuk terus melakukan perubahan-perubahan. Yang berikutnya adalah saya sampaikan ke Pak Menteri, ini kesulitan areal pertanian di Jawa Barat yang kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Pertama adalah ketika menanam itu hama keongnya sangat luar biasa, Pak. Keong emasnya, sehingga selalu diperlukan obat. Kemudian yang kedua, setelah ditanam yaitu hama wereng, dan kemudian hama, orang Sunda nyebutnya hama berem, itu terus karena hampir penyemprotan itu harus dilakukan 2 hari sekali. Kalau nggak 2 hari sekali lewat. Apalagi sekarang hujan siang hari bisa turun. Ini diperlukan sebuah siklus di mana memang harus ada jeda 3 bulan untuk tidak menanam, tetapi nafsu untuk menanam tinggi dan dirubah misalnya untuk kedelai dulu dan sejenisnya agar tanahnya istirahat. Dan kepeloporan ini nanti harus kita lakukan bersama, dan tadi saya menyampaikan mudah-mudahan kepeloporan kejaksaan nanti sampai ke peloporan desa, dan kita ingin mencoba pada tahun ini desa di Jawa Barat itu menggunakan e-budgeting semuanya, seluruh pembayarannya. Dan terakhir, ini penting catatan, walaupun orang Kerawang, orang Subang, orang Cirebon, dan orang Bekasi hamparan sawahnya luas, tetapi rakyatnya tidak memakan beras yang dia tanam tadi. Mereka mendapat lebih mengandalkan dana PKH, bantuan pangan non tunai, dulu beras raskin. Apa sih problemnya? Problemnya adalah ketika mereka panen, maka ketika masuk pematang sawah sudah dibeli oleh bandar. Kemudian uangnya masuk ke saku. Pulang ke rumah langsung hajatan. Musim panen ngawinkeun, musim paceklik nyeraikeun. Nah, kemudian uang yang hasil kuli tandur, kemudian kuli panen itu habis hanya dalam waktu seminggu untuk kondangan. Ditambah lagi kalau orang Kerawang Bekasi itu masih punya kebiasaan arisan, yaitu kalau ke undangan bawa beras 2 gantang atau 20 liter, kadang kuintalan. Nah, nanti ketika musim hajat dia dapat banyak, ketika selesai hajat dia harus bayar, itu kemiskinan terjadi. Nah, kemudian kalau ke undangan dicatat, nanti kalau tidak bayar ke undangannya ditagih ke rumahnya. Ini tradisi yang ada di sini yang saya pelan-pelan. Kemudian orang yang miskin pun memaksakan diri untuk tatanggapan, hiburan. Akhirnya pinjemnya kemana? Ke Bank Emok, bank keliling, bank NBK, bunganya 10-20% per hari mereka harus bayar, bahkan ada mingguan. Pak Jaksa Agung, di Jawa Barat di setiap RT ada kelompok ibu-ibu, Pak. Jumlahnya 10-15 orang. Mereka itu adalah pengelola pinjaman rentenir, pinjol, bukan NBK dan Bank Emok. Jadi mereka berputar di situ. Nah, berputar di situ, ada kasus yang menarik di Tasikmalaya adalah ibu-ibu tidak mampu bayar pinjaman, akhirnya tidak ada yang bisa disita karena rumahnya ngontrak, yang disita adalah LPG 3 kg. Nah, ini terjadi sehingga kenapa saya sampaikan, kenapa saya menghentikan studi tour, menghentikan berbagai kegiatan yang mengeluarkan uang bagi anak sekolah. Sesungguhnya saya secara perlahan lagi menurunkan angka pinjaman pada bank-bank gelap, dan itu bank gelap bahkan beroperasi terbuka, namanya KOSIPA, Koperasi Simpan Pinjam. Sesungguhnya di dalamnya adalah pinjaman renten. Mereka bisa cepat kaya dalam perputarannya tidak. Mudah-mudahan ini menurut saya adalah pelanggaran pidana. Ini adalah kategorinya bank gelap. Menurut saya, mereka tidak bayar pajak, bunganya 10%. Di mana orang uang punya 1 miliar, per bulan dia bisa menikmati 100 juta sebagai bunga yang berputar. Ini terjadi, dan Jawa Barat adalah daerah ranking pertama pinjol, ranking pertama judol, dan ranking pertama Bank Emok, NBK, dan satu lagi ada Pak Jaksa, ya, Pak Jaksa Agung adalah Bank Pancasila. Yaitu setiap pinjam maka dia mengangkat tangan, Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, kredit cair, Pak. Ini terjadi, saya ngerti betul siklus kehidupan masyarakat, dan itu mendera pada kuli-kuli tandur,
kuli nyangkul, sehingga mereka tidak terlepas dari rentenir itu, kemiskinannya terus meningkat, dan akhirnya mereka tidak menikmati beras, nasi yang dia tanam. Nasi yang dia tanam dia beli lagi ke tempat lain. Sehingga solusi Koperasi Merah Putih sebenarnya solusi strategis. Sehingga padi itu nanti disimpan di gudang koperasi, ada di tempat itu. Bahkan Pak Mentan, mudah-mudahan ke depan kita bisa punya hitungan berapa kebutuhan beras dalam setiap tahun dalam setiap desa, sehingga di desa itu berasnya harus tersedia kesekian, kalau lebih dia geser ke tempat lain. Dan ini diajarkan oleh leluhur kami di kampung adat, ada namanya leuit. Leuit itu tempat menyimpan padi, dan mereka Pak Mentan punya lebih dari 120 varietas yang tidak terlisensikan, dan mereka karena tidak menggunakan pupuk kimia, Dayat karena padinya juga tidak diirik, tidak digiling, kemudian padinya dipotong pakai ani-ani, tapi ani-ani yang dimaksud bukan ani-ani yang viral, etem itu. Kemudian disimpan di leuit, dan padi yang disimpan di leuit di kampung-kampung adat ada yang berumur 40 sampai 100 tahun. Dan mereka memiliki ketahanan pangan yang sangat kuat. Untuk itu contoh kampung adat adalah sebuah contoh penting bagaimana membangun ketahanan pangan. Terakhir saya akan menceritakan tradisi budaya Sunda. Yang pertama, orang Sunda itu menyebut padi itu adalah nyipohaci, yaitu bentuk penghargaan di mana dia tidak boleh diperjualbelikan, tetapi harus disimpan sebagai bentuk ketahanan lingkungan. Nah, yang kedua, nyimpannya itu yang pertama kalau ibu-ibu haknya itu di padaringan. Itu sebuah tempayan yang diisi dengan beras, tidak boleh kosong, dan ngambilnya tidak boleh sambil nungging, tapi harus duduk emok dan kemudian diambil dengan penuh cinta. Dan di situ laki-laki tidak boleh masuk. Karena apa? Karena laki-laki tidak punya perasaan. Kalau nanti ngambil nungging kemudian tidak ada, ternyata nanti adalah gentongnya, tempayannya dijual kalau laki-laki. Maka di situ manajemennya. Yang kedua, untuk menyimpan kepentingan keluarga dalam jangka pendek, maka dia punya goah. Untuk jangka panjang, maka dia punya leuit. Untuk kepentingan umum, maka dia punya lumbung. Ini semua sekarang tidak ada. Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati Bekasi kita bisa berpelopori. Mari kita kembalikan rakyat kita punya cadangan beras, punya cadangan padi, dan punya cadangan padi yang disimpan di tempat umum namanya lumbung. Sehingga ketahanan pangan bisa berputar, tidak selalu menjadi tanggung jawab Bulog. Saya ucapkan terima kasih Pak Dirut Bulog. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang nanam hari ini menjadi penanaman kebaikan, dan yang paling bahagia adalah jadi Menteri Pertanian, karena dalam setiap hari menanam kehidupan. Terima kasih. Sukses selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.